Oke lah Ces, welcome back di channel Vijinti. Nah kali ini kita akan lanjut ngebahas light novel Jakuchara volume 6.5. Akhirnya ya lah Ces, kita ngebahas lagi nih Jakuchara. Nah untuk pembahasan part satunya ini akan merangkum chapter 1-3 dari volumenya. Oke seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasannya, aku mau minta support kalian lah ya Ces, dengan cara subrek kalau kalian suka dengan konten-konten kami. Dan jangan lupa juga untuk aktifin lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari kami. Nah sebelum masuk ke pembahasannya, kita sekilas flashback sebentar lah ya Ces. Nah di volume sebelumnya itu, yakni di volume 6-nya, akhirnya nih ya Ces, si Tomojaki ini udah sadar kalau Mimimi menyukai dirinya. Hal itu bisa terjadi dari sikap yang ditunjukkan Mimimi kepada dirinya. Dan posisinya si Tomojaki ini juga udah jauh berkembang skill komunikasi dan kepekaannya berkat misi-misi yang diberikan Aoi kepadanya. Ya berarti tinggal nunggu Fuka terus si Tomojaki ini milih salah satu dari mereka. Bella itulah sekilas apa yang terjadi di volume sebelumnya Cis. Oke nggak usah banyak bacot, kita langsung gas ke pembahasan chapter satunya. Nah diawali dari perkenalan singkat mengenai profil Aoi pada saat duduk di bangku SMP. Di sini Cis, kayak flashback gitulah mengenai siapa sosok Aoi sewaktu masih SMP. Jadi bisa dibilang dari flashback ini kita bisa tahu lah Cis, kayak mana sifat asli si Aoi ini dan apa penyebab dia bisa sangat realistis seperti yang kita tahu sekarang. Nah di sini Aoi sedang berada di kelasnya dan melihat hasil ujiannya. Aoi mendapat peringkat ketiga di kelasnya. Aoi di sini juga sudah bertekad untuk mendapat peringkat tertinggi di sekolahnya. Ternyata dari sini, Aoi udah mulai muncul lah Cis, sifat realistisnya sedikit. Aoi sangat bertujuan untuk mencapai posisi tertinggi, entah itu dari akademi ataupun hierarki, dan mengerjakan semuanya dengan usahanya sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, pas pula nih Cis, selagi Aoi di sini lagi melihat hasil ujiannya, tiba-tiba salah satu gadis teman sekelasnya datang dan bertanya mengenai hasil ujian Aoi. Aoi di sini sempat terdiam seakan memikirkan langkah apa yang harus ia lakukan. Nah jadi si Aoi ini Ces, aslinya persis lah kayak tipe-tipe cewek yang rumit dan kompleks. Jadi setiap tindakan yang ingin ia buat, pasti betul-betul dipikirkannya terlebih dahulu. Entah itu mengenai manfaatnya, apa dampaknya dan sebagainya. Nah jadi sewaktu temannya bertanya, Aoi memikirkan cara agar ia bisa menjawab pertanyaan tersebut tanpa menyinggung perasaan temannya, agar ia tidak mendapat kecaman karena sudah merendahkan orang lain. Aoi pun menjawab kalau ia mendapat peringkat 3, namun di sini seakan Aoi berpura-pura kalau ada beberapa mata pelajaran yang menurutnya cukup susah. Hal itu dilakukan Aoi agar membuat suasana seakan dirinya tidak terlalu membanggakan pencapaiannya ke peringkat 3. Dan ya usaha Aoi berjalan mulus. Temannya malah jadi ikut bersimpati yang melihat Aoi sudah bekerja keras. Nah jadi sederhananya gitulah Cis. Si Aoi ini selalu memikirkan konsekuensi atas semua tindakannya agar bisa terus bertahan di hierarki atau posisi puncak. Gak memandang apakah tindakan itu sepele atau enggak. Yang pasti si Aoi ini kalau udah berhadapan sama orang atau sekelompok orang pasti betul-betul tahulah gimana cara mengendalikan suasana hati. Oke kemudian dilanjutkan sepulang sekolah di mana Aoi mendapat pengakuan cinta dari seorang senpai di sekolahnya. Senpai tersebut merupakan siswa kelas 3 dan seorang wakil ketua di klub basket putra yang dimana di sini Aoi juga bergabung dengan klub basket juga. Aoi ditembak di belakang sekolah sepulang sekolah dan seketika ia sadar kalau perlu pengalaman baru. Aoi merasa kalau pacaran itu tidak ada gunanya sekarang. Namun Aoi sadar kalau hubungan tersebut merupakan tantangan baru lagi bagi dirinya untuk belajar lebih banyak lagi. Dan tak hanya itu, Aoi sadar dengan berpacaran dengan senpai tersebut yang merupakan orang dengan hierarki cukup tinggi, maka hierarki Aoi otomatis akan terjaga juga di puncak. Aoi pun seketika memutuskan untuk berpacaran dan menerima pengakuan tersebut sebagai tantangan baru bagi hidupnya dan sebagai alat untuk mengamankan kedudukannya. Dan ya, Aoi pun berpacaran untuk yang pertama kalinya Cis. Seketika seisi sekolah langsung heboh mendengar kabar tersebut. Ya karena bisa dibilang si Aoi dan si senpai ini sama-sama murid kasta atas lah. Jadi wajar kan kabarnya cepat meluas. Nah namun di sini kayak aku bilang tadi Cis, si Aoi ini udah mengantisipasi semua tindakannya.
Ia sadar kalau dirinya sekarang berpotensi menjadi objek kecemburuan para gadis lain. Aoi pun mengakalinya dengan breakdance sebagai gadis yang polos dan tidak tahu apa-apa tentang cinta. Aoi bahkan meminta saran dari para senpai-senpai cewek yang mencoba melabraknya kian. Alhasil, sekali lagi, Aoi berhasil mengendalikan suasana hati sekitarnya dan mengamankan dirinya. Aoi sedikit merasa bangga pada dirinya karena usahanya untuk belajar dalam skill sosial maupun yang lain semuanya terbayarkan. Oke, kemudian dilanjutkan keesokan harinya saat Aoi sedang pulang bersama dengan pacar barunya. Pacar Aoi terlihat salah tingkah saat berjalan berduaan dengan Aoi. Namun bagi Aoi sendiri, yang menganggap itu semua ialah latihan bagi dirinya, malah dengan santai bersikap tenang, dan seakan di sini Aoi lah yang sudah mengendalikan suasana hati pacarnya tersebut. Aoi mengambil alih percakapan dengan mudah dan mengatur jalannya hubungan mereka. Nah kemudian, tiba saatnya suatu hari nih Ces, pacarnya si Aoi ini ngajak si Aoi untuk main ke rumahnya. Aoi awalnya hendak ingin menolak. Namun ia meyakinkan dirinya kalau ia pasti bisa belajar sesuatu nanti di sana. Aoi pun setuju dan pergi ke rumah pacarnya. Nah di sini mereka hanya berduaan di rumah Ces. Pacarnya si Aoi ini membuka topik dengan menanyakan roster pemain yang akan bertanding mewakili klub basket mereka nanti. Namun karena Aoi tidak masuk ke dalam rosternya, pacarnya si Aoi pun berkata kalau andaikan Aoi ikut tadinya, maka itu akan terlihat sangat keren. Mengingat wakil ketua klub berada di roster yang sama dengan pacarnya, sang primadona kelas 2, yaitu si Aoi. Pacarnya si Aoi ini berkata demikian dengan santai dan tertawa ringan. Namun, Aoi yang mendengar itu seketika bergumam dalam hatinya kalau itu sangat menjijikkan. Seketika, Aoi pun jijik kepada pacarnya tersebut. Namun, Aoi mencoba menahan diri demi perkembangan dirinya. Nah, tak lama kemudian, saat suasana sudah tenang, pacarnya Aoi tiba-tiba berkata kalau ia ingin mencium Aoi. Tanpa berlama-lama, pacarnya langsung mendekat dan ingin langsung menyodor Aoi. Namun Aoi dengan cepat langsung menahannya dengan jarinya dan berkata kalau ia tidak ingin. Namun hal yang sebenarnya terjadi ialah Aoi merasa kalau ciuman tidak dibutuhkannya sekarang dan tidak ada gunanya. Alhasil suasana pun seketika sedikit canggung. Namun tiba-tiba pacarnya si Aoi ini bertanya lagi Ces, apakah Aoi sudah pernah berciuman sebelumnya? Nah di sini Aoi melemparkan jawaban yang cukup menyesal lah. Aoi membalas kalau ia sudah pernah berciuman sebelumnya dan malah sudah berbuat lebih jauh. Ya aku nggak tahu lah entah itu bohong atau belum. Cuman ya setahu Mimin ya Ces, ini masih pacar pertamanya. Jadi harusnya si Aoi ini bohong sih. Harusnya ya. Oke kemudian lanjut. Seketika tak lama kemudian terdengar kabar kalau Aoi putus dengan pacarnya. Nah sejak kejadian putus inilah yang membuat nama Aoi menjadi naik. Banyak cowok maupun cewek yang berdatangan mendekati Aoi. Dan dari kejadian itu, Aoi belajar sesuatu, kalau dirinya sudah berjalan di jalan yang benar. Ia tidak membutuhkan seorang pria yang ingin berpacaran dengan dirinya agar menjadi lebih berguna maupun untuk menaikkan hierarki. Dan di sini, Aoi merasa kalau pacarnya dulu tidak membantunya bertumbuh sebagai pribadi yang baik. Nah, dari sinilah Aoi yang kita kenal sekarang muncul Ces. Itulah sebabnya Aoi yang sekarang itu nggak mau pacaran dan sangat bersikap realistis. Ia bahkan sangat jago dalam mengendalikan suasana hati dan itulah yang diajarkannya kepada Tomojaki sekarang. Oke lah itu sekian masa lalu dari si Aoi ini Ces. Nah sekarang kita masuk ke chapter 2-nya. Di sini udah baliklah ke timeline yang sekarang. Di sini Aoi dan Tomojaki sedang berada di toko pakaian bekas dan hendak membeli baju. Lebih tepatnya, Aoi di sini sedang memberikan ujian kepada Tomojaki untuk mengetes sejauh mana perkembangannya terhadap selera fashion. Aoi menyuruh Tomojaki untuk membeli beberapa baju dan membandingkan harganya nanti. Tomojaki yang sudah banyak berlatih selama ini melalui tugas-tugas dan ujian dari Aoi dengan percaya diri memilih berbagai model pakaian yang menurutnya cocok dengan postur tubuhnya. Tomojaki juga menjelaskan mengapa ia memilih model tersebut kepada Aoi. Aoi sebagai penilai menyadari kalau Tomojaki memang sudah berkembang cukup pesat.
Biarpun masih sedikit kikuk dalam berbagai hal, namun Tomojaki sudah berani membuat selera dan keputusannya sendiri terhadap hal yang ia sukai. Tomojaki sudah cukup mengenal tren dan mulai bisa berbaur di dalamnya. Melihat itu, Aoi beberapa kali memuji Tomojaki sambil mengoreksi di mana kesalahannya. Ya, bisa dibilang di sini si Tomojaki dan Aoi ini sedang ujian berkedok kencan. Oke, kemudian sekarang kita masuk ke chapter 3-nya. Di sini dilanjutkan saat Tomojaki beserta fraksi Suji dan juga Aoi, Mimimi dan Yuju sedang berkemping. Namun, camping di sini hanyalah alasan untuk mencomblangi Yuju dan Suji. Nah, ini sih yang aku agak heran, Seingatku ya, di volume 6 waktu itu, si Suji dan Yuju ini udah pacaran, ya kan? Kalian kalau ada yang ingat, coba bantu koreksi lah ya, Setauku sih, emang mereka udah pacaran di situ. Makanya waktu itu si Erika ngamuk-ngamuk di kelas karena dia juga suka sama si Suji. Nah, cuman nih di volume 6.5 ini, si Suji dan Yuju malah belum pacaran dan bahkan belum tahu perasaan satu sama lain. Jadi ya, para wibu suhu yang mungkin udah baca sampai volume terbaru bisa bantu koreksi Mimin lah ya, oke? Nah, untuk sekarang kita lanjut aja lah bahas sesuai isi volumenya. Di sini mereka semua sengaja melakukan camping agar Yuju dan Suji bisa segera jadian. Berlanjutlah saat ketiga gadis, yakni Aoi, Mimimi dan Yuju sedang ngegosip bersama. Di sini, Mimimi melemparkan topik mengenai percintaan. Ya, sengajalah untuk mancing si Yuju ini. Ternyata, Yuju berkata kalau ia sempat meminta saran percintaan kepada Suji langsung, dengan mengatasnamakan kalau orang yang si Yuju sukai ini bukan si Suji. Dan sebaliknya, Takahiro juga memberikan kabar melalui grup kalau Suji juga mengaku kalau ia pernah bertanya hal yang sama kepada Yuju. Jadi simpelnya si Suji dan Yuju di sini masih nggak maulah ngaku perasaan mereka satu sama lain. Nah, kemudian saat tengah asik membahas percintaan, tiba-tiba Yuju spontan bertanya mengenai kisah cinta Aoi. Aoi yang mendengar itu seketika terdiam sebentar, seakan ia tidak ingin menjawab. Namun saat melihat wajah Yuju yang sedikit kecewa, Aoi pun pasrah dan menjawab kalau ia tidak memiliki pacar dan sedang tidak menyukai siapapun. Mendengar itu, Mimimi seakan ingin mengompori dan bertanya siapakah orang yang ada kemungkinan Aoi sukai dari keempat cowok tersebut. Nah, keempat cowok yang dimaksud di sini itu, ya si fraksi Suji ditambah si Tomojaki, ngerti kan? Nah, mendengar itu, Aoi sempat ragu dan berpikir, kemudian menjawab kalau Takahiro dan Tomojaki ialah dua kandidat terbesar menurutnya. Mendengar itu, Yuju seketika memerah tidak menyangka kalau Aoi bisa dengan lantang berkata demikian. Namun, Yuju spontan bertanya, mengapa Tomojaki bisa masuk ke daftar Aoi? Nah, namun di sini si Aoi ini kayak ngejawab asal-asal gitulah pas ditanya mengenai Tomojaki. Seakan ia nggak mau kalau hubungannya dengan Tomojaki yang asli terbongkar. Oke, kemudian berlanjut dengan giliran Mimimi. Mimimi sempat mengelak saat ditanya dan memberikan jawaban-jawaban yang ambigu. Namun Aoi dan Yuju terus mendesaknya dan akhirnya Mimimi terpaksa harus menjawab. Mimimi berkata kalau ia memiliki pilihan yang sama dengan Aoi. Ya, kalau nggak Takahiro berarti Tomojaki. Nah, mendengar itu, Yuju seketika heran mengapa Tomojaki bisa masuk di antara list Aoi dan Mimimi. Yuju pun seketika tertawa sambil menggoda Mimimi dan Aoi dengan berkata kalau cepat atau lambat pasti Tomojaki akan berpacaran dengan salah satu dari mereka. Mendengar itu, Aoi hanya tersenyum kecil dan diam. Namun Mimimi dengan senyum yang dipaksakan menjawab kalau itu tidak mungkin terjadi. Nah, gimana menurut kalian, Si Mimimi di sini kayak ngindar gitu nggak sih? Sementara pas berduaan sama Tomojaki, dia kayak lepas gitu aja ekspresi sama perasaannya. Aku ngerasanya gitu sih, Gimana menurut kalian? Apalagi posisinya kan Tomojaki sekarang udah tahu kalau Mimimi suka sama dirinya. Jadi ya rumit. Oke lah, sekian pembahasan part satunya, Oh ya, sekali lagi koreksi kalau Mimin ada salah ya, Entah itu saat ngebahas alurnya atau yang lain. Baiklah, sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye,